Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk materi yang pertama kita akan masuk ke jumlah dan selisih dua sudut sinus. Nah, sebelumnya yang perlu kita ingat adalah luas segitiga jika yang diketahui panjang dua buah sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi di sini ada segitiga ABC di mana panjang AC-nya kita misalkan B dan panjang AB-nya saya misalkan C. Kita misalkan C, di mana sudut yang diketahui adalah sudut A. Jadi untuk mencari luas dari segitiga ABC di sini adalah setengah dikali B dikali C dikali sin A. Nah, untuk yang kedua, jika ada segitiga ABC di mana yang diketahui adalah panjang BC yang kita misalkan A dan panjang AB yang kita misalkan C dan sudut yang diketahui adalah sudut B, maka luas dari segitiga ABC adalah setengah dikali A dikali C dikali sin B. Nah, untuk yang ketiga, jika ada segitiga ABC, jika panjang BC kita misalkan A dan panjang AC kita misalkan B dan sudut yang diketahui adalah sudut C, maka luas dari segitiga ABC adalah setengah dikali A dikali B dikali sin C. Jika diketahui dua buah sudut yaitu alfa dan beta, maka bentuk alfa ditambah beta ini dinamakan jumlah sudut. Sedangkan bentuk alfa dikurangi beta adalah selisih dari sudut. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Nah, di sini sin alfa ditambah beta itu bukan sama dengan sin alfa ditambah sin beta. Begitupun untuk sin alfa dikurangi beta itu bukan sama dengan sin alfa dikurangi sin beta ya. Jadi itu merupakan hal yang berbeda ya. Nah, sekarang kita akan cari rumus dari sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Jadi jika ada segitiga ABC, kemudian dari titik C kita tarik garis yang tegak lurus dengan AB dan membagi segitiga ABC menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Kita misalkan sudut ACD dengan alfa dan sudut BCD dengan beta. Kemudian kita misalkan juga untuk panjang BC dengan A dan panjang AC dengan B. Sekarang kita perhatikan segitiga ACD dengan siku-siku di D. Yang pertama kita cari dulu sin alfanya. Rumus dari sin itu apa? Depan per miring. Jadi sin alfa sama dengan AD per AC. Kalau saya pengen cari AD-nya, berarti jadi AD sama dengan AC dikali sin alfa. Sekarang AC-nya kan tadi kita misalkan dengan B. Jadi AC-nya sekarang kita ganti dengan B. Jadi AD sama dengan B dikali sin alfa. Nah, sekarang kita cari untuk cos alfanya. Cos alfa itu rumusnya samping per miring. Jadi cos alfa sama dengan CD per AC. Sekarang kalau saya mau cari CD-nya, berarti jadi CD sama dengan AC dikali cos alfa. AC tadi kan kita misalkan apa? Kita misalkan dengan B. Jadi AC-nya kita ganti dengan B. Jadi untuk CD-nya sama dengan B dikali cos alfa. Sekarang kita perhatikan untuk segitiga BCD dengan siku-siku di D. Nah, sekarang kita cari dulu untuk sin betanya. Tadi rumus sin apa? Depan per miring. Jadi sin beta sama dengan BD per BC. Kalau saya mau cari BD gimana? Jadi BD sama dengan BC dikali sin beta.
Tadi BC kita misalkan dengan A. Jadi sekarang BC-nya kita ganti dengan A. Jadi untuk BD sama dengan A dikali sin beta. Nah sekarang untuk cos betanya. Cos tadi rumusnya apa? Samping per miring. Jadi untuk cos beta sama dengan CD per BC. Kalau saya mau cari CD gimana? Jadi CD sama dengan BC dikali cos beta. Tadi BC-nya kita misalkan dengan A. Jadi CD sama dengan A dikali cos beta. Jadi di sini sudah ketemu ada AD, ada CD, ada BD, dan ada CD lagi. Nah karena CD-nya ada 2, jadi CD sama dengan B dikali cos alfa sama dengan A dikali cos beta. Nah tadinya sudah kita ketahui ini ya, ada AD sama dengan B dikali sin alfa, kemudian CD sama dengan B dikali cos alfa sama dengan A dikali cos beta, dan BD sama dengan A dikali sin beta. Nah sekarang kita cari luas segitiga ABC. Jadi kan luas segitiga ABC itu kan sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Berdasarkan luas segitiga yang sudah kita bahas di awal tadi, jadi luas segitiga ABC setengah dikali AC dikali BC. AC dan BC adalah panjang dua buah sisi yang diketahui. Kemudian dikali sin alfa ditambah beta. Sin alfa dan beta itu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Kemudian sama dengan luas segitiga ACD. Jadi kita pakai setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali AD dikali CD. Kemudian ditambah luas segitiga BCD. Jadi setengah dikali BD dikali CD. Di sini kan ada setengahnya semua. Jadi agar setengahnya hilang kita kali dengan 2. Jadi setelah dikali 2, AC dikali BC dikali sin alfa ditambah beta sama dengan AD dikali CD ditambah BD dikali CD. Nah AC tadi kan kita misalkan dengan B, kemudian BC kita misalkan dengan A. Jadi AC-nya kita ganti B, BC-nya kita ganti dengan A. Jadi B dikali A dikali sin alfa ditambah beta sama dengan AD. Tadi kita ketahui apa AD? AD itu B dikali sin alfa, kemudian dikali CD. Karena di sini sudah ada sin alfa, sekarang kita pakai yang beta. Berarti CD-nya kita ambil yang beta. Jadi dikali A dikali cos beta ditambah BD. Tadi kita ketahui apa BD? A dikali sin beta. Nah, untuk CD-nya karena tadi sudah ada sin beta, berarti kita ambil yang alfa. Jadi CD-nya kita pakai yang B dikali cos alfa. Nah sekarang kita kali dengan 1 per AB agar A dikali B nya hilang, karena di sini kan semua ada A dikali B nya. Jadi setelah dikali 1 per AB, jadi sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Tapi karena perkalian berarti kan bisa dibolak-balik kan. Jadi bisa saya tuliskan jadi sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Jadi kita perhatikan untuk sin alfa ditambah beta itu polanya sin cos sin. Itu untuk memudahkan kita ya. Kemudian kalau ditambah sin alfa ditambah beta, karena ditambah berarti tandanya juga ditambah. Jadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah sekarang bagaimana untuk sin alfa dikurangi beta? Sin alfa dikurangi beta itu kan sama saja dengan sin alfa ditambah negatif beta. Jadi kita masukkan ke rumus sin alfa ditambah beta tadi. Jadi sin alfa dikali cos negatif beta ditambah cos alfa
dikali sin negatif beta. Nah, sekarang perlu kita ingat untuk identitas trigonometri, cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian untuk sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Untuk sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos negatif betanya kan jadi cos beta. Kemudian dikurangi cos alfa sin negatif beta tadi jadi negatif sin beta. Jadi untuk sin alfa dikurangi beta itu polanya masih sama, sin cos sin. Jadi sin alfa dikali cos beta dikurangi. Jadi kalau tandanya di depan sin alfa dikurangi beta, maka di sini juga dikurangi cos alfa dikali sin beta. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, jabarkan setiap bentuk berikut. A. Sin 3x ditambah 2y. B. Sin A dikurangi 60 derajat. Sekarang pembahasannya. Yang pertama untuk sin 3x ditambah 2y sama dengan tadi rumusnya apa? Sin cos sin. Kalau di sini plus 3x ditambah 2y berarti rumusnya juga plus, jadi sin 3x dikali cos 2y ditambah cos 3x dikali sin 2y. Dah, sekarang untuk yang B, sin A dikurangi 60 derajat. Karena soalnya dikurangi, berarti rumusnya juga dikurangi. Jadi, jika kita jabarkan sin A dikali cos 60 derajat dikurangi cos A dikali sin 60 derajat. Sin A tetap sin A dikali cos 60 derajat itu setengah dikurangi cos A tetap cos A dikali sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi setengahnya kan bisa kita keluarkan, jadi setengah dikali sin A dikurangi akar 3 cos A. Sekarang contoh soal yang kedua, hitunglah tapi di sini tanpa menggunakan kalkulator ya. Yang pertama untuk sin 15 derajat dan yang kedua untuk sin 20 derajat dikali cos 25 derajat ditambah sin 25 derajat dikali cos 20 derajat. Sekarang untuk pembahasannya. Yang pertama untuk sin 15 derajat. 15 derajat kan bukan sudut istimewa. Nah, jika kita menghitung tanpa menggunakan kalkulator, jadi gini, 15 derajat itu kan bisa dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi tadi rumusnya apa? Sin cos sin, tapi tandanya karena dikurangi berarti rumusnya juga dikurangi. Jadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 dikali cos 30 derajat itu setengah akar 3 dikurangi cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikali sin 30 itu setengah. Jadi setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu seperempat akar 6 dikurangi setengah akar 2 dikali setengah itu seperempat akar 2. Jadi seperempatnya kan bisa kita keluarkan, jadi seperempat dalam kurung atau dikali akar 6 dikurangi akar 2. Nah, sekarang untuk yang B, sin 20 derajat dikali cos 25 derajat ditambah sin 25 derajat dikali cos 20 derajat. Ini kan tadi rumus apa? Ini rumus sin alfa ditambah beta. Jadi ini sama saja dengan sin 20 derajat ditambah 25 derajat. Jadi sin 20 derajat tambah 25 derajat itu sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sekarang contoh soal yang ketiga. Diketahui sin alfa sama dengan 5/13 dan cos beta sama dengan 4/5. Untuk alfa dan beta adalah sudut lancip. Diingat, sudut lancip itu berarti berada di kuadran 1. Hitunglah yang pertama untuk sin alfa plus beta. Yang kedua untuk sin alfa dikurangi beta.
Nah, tadi kan yang diketahui baru sin alfa sama cos beta. Sedangkan cos alfa dan sin betanya kan belum diketahui. Sekarang kita cari. Yang perlu kita ingat, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Maka sin alfanya tadi kita ketahui kan 5/13. Sekarang kalau kita mau cari cos alfanya, jadi akar 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Sinnya tadi kita ketahui berapa? 5/13. Jadi akar 1 dikurangi 5/13 kuadrat. Nah, jadi sama dengan akar 1 dikurangi 5 kuadrat itu 25. Kemudian untuk 13 kuadrat itu 169. Jadi akar 1 dikurangi 25/169. 1 dikurangi 25/169 itu 144/169. Jadi akar dari 144/169 itu 12/13. Jadi cos alfanya ketemu 12/13. Nah, tadi kan cos betanya kita ketahui 4/5. Sekarang kita mau cari sin betanya. Untuk mencari sin beta sama dengan akar dari 1 dikurangi cos kuadrat beta. Nah, cosnya tadi kita ketahui 4/5. Jadi akar dari 1 dikurangi 4/5 kuadrat. Sama dengan akar 1 dikurangi 4 kuadrat itu 16 per 5 kuadrat itu 25. Jadi akar 1 dikurangi 16/25. 1 dikurangi 16/25 itu 9/25. Jadi akar 9/25 itu sama dengan 3/5. Jadi sin betanya ketemu 3/5. Nah, setelah semuanya ketemu, sekarang kita cari sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Yang pertama untuk sin alfa ditambah beta dulu. Sin alfa ditambah beta tadi kan sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfanya tadi 5/13 dikali cos betanya 4/5 ditambah cos alfanya tadi ketemu 12/13 dikali sin betanya 3/5. Jadi 5/13 dikali 4/5 itu sama dengan 20/65 ditambah 12/13 dikali 3/5 itu sama dengan 36/65. Jadi 20/65 ditambah 36/65 sama dengan 56/65. Nah, sekarang untuk sin alfa dikurangi beta. Jadi sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Sin alfa tadi ketemu 5/13 dikali cos betanya 4/5 dikurangi cos alfanya 12/13 dikali sin betanya 3/5. Jadi 5/13 dikali 4/5 itu 20/65 dikurangi 12/13 dikali 3/5 itu 36/65. Jadi 20/65 dikurangi 36/65 itu sama dengan negatif 16/65. Sekian materi kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Tetap semangat belajar ya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah lagi seperti biasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.